Assalamualaikum, salam Indonesia. Kawan Nusantara, kali ini kita akan mengunjungi sosok istimewa. Tidak hanya satu, tapi dua orang, sepasang suami istri. Wah, mereka akan membagikan pengalaman unik dan menarik untuk kita ketahui. Pasti penasaran kan dengan sosoknya? Tapi kita datangi dengan bersepeda. Ya. Supaya sehat walafiat. Salam Indonesia. Kawan Nusantara, ini dia satu Kang Chandra dan satu lagi Univina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, ini kawan lama sebetulnya. Nah, kita langsung masuk ke ini aja ya, saya wawancara. Nah, yang pertama nih, kawan Nusantara mungkin juga penasaran nih, kan ini adalah guru 3T. Ya, terluar, terdalam, terdepan. Dia berada di, memang bukan di wilayah pusat ya, di daerah. Nah, mari kita kenal sosok inspiratif ini dengan lebih dekat dengan pertanyaan-pertanyaan. Pertama nih, kenapa sih kalian berdua, ya ini suami istri ini, memilih 3T, menjadi guru 3T? Siapa duluan nih? Ya silakan Akang dulu deh ya. Gimana ya? Sebenarnya ada dua jawaban sih. Kalau misalnya kita melihat dari jawaban pertama, mau dari hati kali ya. Dari hati ya. Dari hati, karena apa ya? Gue sih ngerasa pengen apa ya? Ngamalin ilmu aja buat anak-anak di sana, karena akses di sana untuk mendapatkan apa ya? Sumber pengetahuan atau informasi itu kan terbatas, nggak kayak di kota. Itu sih. Itu dorongan batin. Betul, ya. dorongan batin. Kalau sih. Uni gimana Univina? Kalau dibilang sama, ya memang sama sebenarnya. Pengen ngasih ilmu yang sedikit ke teman-teman atau adik-adik yang di sana, walaupun nggak banyak, tapi semoga bermanfaat kayak gitu. Nih kawan Nusantara, ini berdua sebelum kita menjalani pembelajaran jarak jauh, nah ini berdua sudah hubungan jarak jauh atau percintaan jarak jauh. Nah ini berdua ini kenapa sih kok bisa saling mengenal satu sama lain nih? Dari mana sih sejarahnya lah? Atau emang anak sejarah ya? Gimana nih? Coba Uni dulu deh. Kan, mengenal sosok Kang Chandra, terus akhirnya memutuskan untuk menikah. Kita kenal ini dulu ya. Kalau ditanya kenalnya dari kuliah ya, dari kuliah. Cuman kampus. kemudian dekatnya itu panjang sebenarnya kalau diceritain. Tapi intinya setelah kuliah bertemu kembali dari situ. Setelah kuliah ini di Universitas Negeri Jakarta ya. Pastinya. Kita sebut merek nih karena semuanya alumni Universitas Negeri Jakarta. Nah habis itu bekerja bareng juga ya? Iya. Iya, sempat. Sebagai guru sebelum memutuskan jadi apa, sudah di program 3T udah ketemu dulu atau? Sebelum. Sebelum. Dari sebelum itu. Sebelum itu ya? Dari sebelum. Pas di kampus sudah kenal ya? Di Sudah. kampus sudah kenal. Sudah. Akhirnya memilih menjadi 3T, guru 3T. Nah, ini yang menarik nih kawan Nusantara. Ini proses menuju tempat mengajar atau sekolahannya. Nah, ini saya mungkin nanya ke Kang Chandra nih. Kang Chandra kan berada di wilayah Papua. Persisnya ya silakan Kang Chandra mau kasih tahu dulu. Nah,
Gimana proses perjalanannya ini kan juga cerita menarik juga nih perjalanan dari Jakarta sampai ke titik mengajar itu. Oke, kalau dibilang menarik sih ya sebenarnya standar sih, hanya kita hanya pakai pesawat lah, lebih banyak naik pesawat Lebih banyak naik pesawat. dibanding naik bis atau naik Iya. kereta api. Jalur udara lah. ya. Itu udara satu-satunya. Udara satu-satunya. Satu-satunya. Berarti darat tidak bisa diakses. Darat tidak bisa diakses. Jadi kalau dari sini kita dari Soekarno-Hatta sampai di Sentani Jayapura, terus nanti sambung lagi ada 2 pilihan tuh, tapi pesawat dua-duanya. Pesawat. Yang pertama ATR, mau pakai ATR bisa, atau pesawat Cessna juga bisa. ATR dan Cessna itu daya tampungnya berapa? Kalau Cessna itu 9 orang. 9 orang. ATR kalau tidak salah 50 ya. Kalau berapa orang gitu, saya lupa itu, mungkin nanti bisa itu sampai di kota kabupaten. Setelah itu baru bisa naik taksi, itu sekitar 1,5 jam atau 2 jam. Setelah itu jalan kaki kurang lebih 1 jam. Tapi kalau dibilang menarik dan unik beda. Kalau yang unik itu ini untuk kos penerbangan ke sana, padahal kita dalam negeri itu malah lebih mahal ke sana dibanding ke luar negeri. Contoh kayak Singapura. Berapa tuh budgetnya? Ya sekitar di atas 5-an lah ya. 5 juta? Kurang lebih di atas. Itu sudah dari Jakarta ke Sentani, Iya, lalu itu masuk sudah lagi ke jalur darat. Betul, itu sudah hitungannya segitu. Udah hitungan. Kurang lebih 1 kali jalan itu ya, bukan PP. Itu biasanya berapa muatan kiloannya itu ada standar? Kalau dari Jakarta sampai Sentani itu 20 ya, Boeing. Oke. 20. Nanti ketika di Cessna itu dia 10 kilo saja. Jadi kalau kita naikin 20 kilo dari Jakarta, berarti kita siap-siap kelebihan bagasi 10 kilo di sana. Iya. Mau nggak mau harus Mau nggak mau dikurangi. harus dikurangi. Waduh. Gitu. Nah, ini Kang Chandra perjalanannya dari Jakarta menuju Papua. Nah, sekarang ini Univina nih, ini juga nggak kalah menarik nih. Ini banyak banget perjalanan apa kalau Univina banyak transportasi? Kalau air. saya lengkap. Lengkap ya? Udara dulu, Udara. terus darat, baru air. Iya. Ini 3 elemen langsung nih. Iya. Coba gimana ceritakan dari Jakarta terus kemana lalu kemana? Iya, jadi Kalimantan dari ya? Jakarta Oh saya iya, ini Kalimantan nih kalau ini Kawan Nusantara. Kalimantan Barat, Sintang ya? Sintang ya. Jadi saya ke Pontianak dulu, Dari Jakarta ke Pontianak. dari Jakarta ke Pontianak, kemudian saya naik travel. Ya darat yang itu sekitar 7 jam sampai Sintang. Nah nanti di Sintang karena itu pagi dan lelah, istirahat sebentar, besok mungkin dilanjutkan, itu naik speedboat, sekitar 7 jam. Tapi sebelum ke speedboatnya, saya naik darat dulu sekitar 2 jam. Naik taksi. Iya, 2 jam naik taksi kan. Nah sudah sampai kayak semacam pelabuhan kali ya. Saya naik speedboat sekitar 7 jam sampai kecamatan. Naik speedboat 7 jam. 7 jam sampai kecamatan. Di kecamatan karena waktu sudah gelap, jadi mau nggak mau harus nginep kayak di rumah terapung. Kalau ada yang pernah lihat. Jadi itu penginapannya itu di air. Makanya seperti rumah terapung kan? bayar lagi tuh ya? Iya, bayar lagi. Jadi lumayan kosnya, tapi memang nggak sebanyak. Menunggu untuk pagi lagi berangkat gitu. Iya, betul. Lalu habis udah Menginap nanti paginya berangkat lagi ke tempat tugas itu sekitar 5 jam. Jadi Pakai total perahu berapa jis. jam sih? Plus 1 hari ya? Plus menginap mungkin 12 jam kali ya? Iya, 2 hari. 2 hari lah kurang lebih. Apa pengalaman unik saat menempuh perjalanan? Ini kan banyak banget nih dari Jakarta, tadi untuk titik Papua, dari Jakarta ada Cessna atau ATR, lalu darat lagi nih gimana? Nah, ada nggak pengalaman-pengalaman unik saat perjalanan? Kalau yang unik sebenarnya banyak ya. Berarti harus dipilih yang paling unik ya. Paling unik tuh, Pak. Kalau tadi unik pertama udah tuh, Iya. karena kosnya lebih Iya. gede padahal dalam negeri ya. Iya. Kalau yang unik keduanya itu kita tergantung cuaca. Oh, Pak cuaca. Fadli ya. Jadi kadang kita sudah dijadwalkan berangkat jam berapa, tapi karena tanggal berapa jam berapa, tapi karena cuaca tidak baik, kita batal. Saya pernah pengalaman sampai 1 minggu saya tertahan 1 minggu? 1 minggu Di Sentani? di Sentani. Itu untungnya saya masih ada ini ya, ada
teman dekat yang bisa saya tumpangi untuk menginap selama 1 minggu. Selama 1 minggu. Itu karena apa? Ada delay sama Cuaca. Cuaca ya? Betul. Menunggu cuaca cerah dulu. Iya, karena kalau misalnya cuaca sudah lewat jamnya itu di siang penerbangannya sudah dialihkan ke tempat lain. Gitu. Tapi selama 1 minggu baru 1 minggu. mungkin di atas badai apa gitu. Iya. Jadi kan di sana tunggu laporan dulu. Dan ketika di hari pertama saya terbang itu, Iya. di cuaca pun buruk di sana di atas, dan itu goyangan pesawatnya Iya. luar biasa, jadi banyak berdoa. Iya. Itu mungkin uniknya. Itu di ATR sama Cessna itu ya? Di ya? ATR. Banyak. Itu yang ATR saja yang agak besar sudah goyang, apalagi di Cessna yang agak kecil. Oh, jadi ATR sama Cessna itu gedean ATR ya? Betul. ATR. Terus ada darat ada pengalaman unik. Katanya nyebrang nih. Oh iya, itu nyebrang jembatan tali ya. Nyebrang jembatan tali kalau Nusantara. Talinya Jembatan gitu ya? Iya, dari bawahnya pakai seling, di kiri kanannya pakai rotan. Terus habis itu baru jalur darat lagi, Ya, jalan mendaki. kaki, mendaki. Sampai. Ya, kalau mendaki berarti daerahnya di pegunungan. Nah, kalau Univina, apa keunikan selama proses perjalanan ini? Uniknya ya, tadi pasti uniknya karena darat, laut, darat, air, dan udara. Jadi kalau uniknya sih pastinya pas di air ya, karena saya nggak bisa berenang. Oh, nggak bisa berenang? Ya, saya nggak bisa berenang. Jadi memang yang nentuin orang gitu ya. Jadi keselamatan kita segala macam. Nah, kalau yang paling uniknya lagi kalau misalkan sungai lagi kering atau lagi deras sekali, mau nggak mau kita harus perahu harus diberhentikan, barang-barang diangkut. Nanti kita jalan kaki. Pernah ya kayak gitu ya? Keseringan kayak gitu. Kalau lagi atau karena arusnya deres sih sebenarnya nggak terlalu ini ya. Yang kering tadi itu, kalau lagi kering mau nggak mau diangkut barang-barang kita jalan ngelewatin batu-batu. Nanti kalau riamnya udah agak, kan karena kering riamnya besar kan, jadi mau nggak mau kita turun. Terus ada yang prosesnya sendirian, orang sana, asli sana yang membawa untuk mengarungi riam tadi. Ada juga yang harus ditarik sama-sama. Nah, kalau lagi nggak ada orang yang bantu buat narik gimana? Itu sampan atau apa? Satu sampan. Satu sampan itu muatannya berapa orang? Satu sampan tergantung besar sampannya. Ada yang sampannya besar dengan dengan mesin yang besar, itu bisa 10 orang misalkan. Tapi kalau yang kecil kemarin kita cuma bisa bertiga ya? Bertiga aja. Wah, nah ini gimana cara kalian menjaga hubungan, khususnya soal komunikasi, karena saya dengar ceritanya komunikasi ini menjadi sesuatu yang mahal betul. Makanya bersyukur buat yang sering ngobrol sama suami dan istri itu yang sering ngobrol harusnya. Nah ini gimana, coba ceritain dong yang ngambil nungguin sinyal dan segala macam. Sebenarnya gini, kalau di tempat saya memang bisa telepon dan SMS itu satu-satunya sebenarnya. Nah, kebetulan di tempat istri saya itu tidak ada sinyal. Tidak ada sinyal. Nah, itu jadi kadang kita terhambatnya di situ. Yang tidak bisa dihubungi justru istri saya. Di situ. Yang susah dihubungi. Nah, kemudian waktu itu istri saya ada cerita sih, mungkin dia aja yang cerita. Coba Rin, soal keterhambatan sinyal atau sinyal mahal nih. Iya. Ya, jadi kebetulan di tempat saya itu nggak ada listrik, sama nggak ada sinyal yang pastinya ya. Ada listrik, bayangin kawan Nusantara. Terus. Jadi kalau mau ngecas di rumah tetangga yang punya genset. Karena tidak ada sinyal, kami berjanjian sih biasanya sebulan sekali ya, sekali untuk mencari sinyal. Nah, jadi saya harus ke kecamatan. Jarak tempuhnya yang hampir sama kayak yang tadi itu, naik perahu ke kecamatan. Cari sinyal, naik perahu lagi. Iya, plus nyewa. Plus nyewa perahunya. Nyewa dulu. Iya. Oh iya ya kan makin. Iya. Perahunya sama. Terus nyewa perahu, terus beli sinyal atau sinyalnya gratis atau gimana? Di kecamatan sudah. Di kecamatan ada sinyal. Ada sinyal. Paling beli kuota aja ya. Iya, beli kuota ya. Jadi kalau saya berangkat hari ini pagi-pagi, kalau misalkan saya mengejar waktu, karena jarak tempuh tadi, saya baru nyampe sebentar, saya harus balik lagi. Jadi
paling sekitar beberapa setengah jam atau sejam. itu udah berharga banget. Setengah jam untuk Tapi ngobrol. tapi dulu sempat pernah Pak, kita waktu itu 2 bulanan ya kita nggak komunikasi. 2 bulan nggak komunikasi, sempat tuh kita bingung. Ternyata waktu itu istri saya pernah coba dia datang ke kecamatan. Ternyata pas sampai di kecamatan, sinyal di kecamatan nggak ada sinyal. Lagi nggak ada sinyal. Akhirnya balik lagi. Itu bayangkan kawan Nusantara sudah jalan dari tempat mengajar ke tempat sinyal, Betul. tidak ada ternyata sinyalnya dan dia harus balik lagi dan bayar lagi sampai 2 kali ya. Iya. Iya, Berangkat dan pulang ya. Plus penginapan kalau ternyata Plus ya ada pengalaman juga, kalau iya. misalkan ada kendala mengenai sinyal kan daripada sayang ya udah nginap aja gitu. Jadi satu bulan sekali itu pun setengah jam. Iya, 1 bulan sekali. Itu pun setengah ngobrolnya jam. setengah jam ya. Jadi harus dipadatkan kalimatnya Dipadatkan. apa-apa aja. Iya. Betul. Ya, jadi Kadang kalau misalnya ada temannya dia yang ke kota, titip SMS itu yang lucu juga sih sebenarnya. titip SMS. Iya. Jadi Univina tuh nulis kita atau apa gitu. Iya. Iya. Ketik, terus Nanti dia ya. iya. Nanti dia yang ketika kirim ke saya. Iya. Nanti saya balas, dia tampung, Karena kan kirim juga ke dia. nggak ada internet kan Nggak ada internet di, juga? di tempat suami kan nggak ada. Nggak ada nggak ada internet ya. dulu. Kalau yang di kecamatan itu ada, tapi kan Di kecamatan ada internet. tapi karena Tapi kan tempat mengajar nggak ada ya. Dua-duanya sama nih. Di tempat mengajar tidak ada internet. Bayangkan mau pakai menerapkan PJJ. Ya, tantangan yang kalian hadapi kan tempatnya baru, ya dengan budayanya baru juga, dan dengan sosiologisnya juga baru. Nah ini apa tantangan yang kalian hadapi yang akhirnya kalian bisa survive atau setidaknya sudah menyesuaikan lah dengan budaya baru ini? Apa tantangan-tantangan yang Kang Chandra dulu kali? Oke. Kalau saya sih lebih setuju peribahasa ini ya. Bisa karena biasa gitu. Bisa karena biasa. Betul. Karena waktu awal-awal memang jujur saya stres. Stres ya pasti. Betul. Adaptasi ya. Adaptasinya susah sekali karena pertama listrik tidak ada. Itu susah sekali. Terus yang kedua masalah ini ya, masalah alam juga. Di sini kita masih mending, maksudnya cuaca ya masih bisa ditebak ya. Di sana tuh enggak. Kadang tiba-tiba hujan, setelah hujan besoknya panas terik sekali. Sudah terik hujan lagi. Dan kemudian Jadi nggak ada musim berarti. betul. Tidak ada musim. Kemudian yang keduanya itu yang paling dulu agak susah adaptasi itu untuk kan kita di sini air minum mudah sekali ya. Iya betul. Nah, di tempat saya untuk air minum saja itu harus menunggu hujan. Menunggu hujan. Hujan dan itu pun harus ditampung di tempat yang bersih. Nanti baru dimasak, baru diminum. Jadi kebayangkan kalau nggak ada hujan, akhirnya mau tidak mau kita harus cari Apa tuh? air sungai. Itu pun agak kotor. Iya. Sempat sih mengalamin cuman Mau minum air sungai. pernah karena waktu itu sempat sekitar 1 minggu tidak Tidak ada hujan. hujan. Tapi kalau hujan itu nanti kayak ditampung di Ditampung di drum, di drum ya? di Diendapkan ember dulu besar, ya, diendapkan terus dulu baru dimasak. Tapi memang tidak ada ya air dari pegunungan? Nggak Tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada. Meskipun di pegunungan ya, tapi tidak ada. Gila. Jangan ditiru. Hebat kamu satu. Nah coba Univina, apa tuh tantangan yang Univina hadapi lah? tantangan ya selain tadi listrik itu, ya, listrik. terus Sama ya, sinyal, listrik, ya. air juga sebenarnya memang ada. Saya lebih beruntung karena ada air dari bukit. Tapi kalau lagi nggak ada, mau nggak mau saya juga harus ambil dari sungai sama nampung air hujan. Terus tambah lagi yang kemarin karena bawa anak, jadi ya mulai terbiasa. Tapi awalnya memang sulit sekali. Jadi saya harus bawa anak saya ke sekolah. Saya mengajar sambil menggendong karena tidak ada yang menunggu atau mengasuh. Jadi mau nggak mau saya mengajar sambil mengasuh anak saya. Bagaimana sih kalian mengatur, kan kalian sudah punya anak nih, berapa? 2 ya? 2. Nah bagaimana kalian mengatur mendidik anak sendiri? Coba gimana Gini cara ya, menjawab? kalau kita sih sudah sepakat dari awal selama 1 tahun itu kita wajib pulang itu setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Apapun yang terjadi, berapapun biayanya, karena biayanya juga cukup besar, tetap kita harus pulang, harus ketemu anak-anak. Jadi meskipun waktunya hanya sedikit,
tapi itu buat kita berharga sekali gitu. Disitulah kita memanfaatkan waktu momen itu untuk tetap bisa melihat perkembangan anak dan lain sebagainya, dan kita juga harus ada di tengah mereka gitu. Tapi biasanya kita itu ketika kita dengan mereka, kita itu pasti selalu memperbanyak dokumentasi. Jadi ketika nanti anak sudah ketika bertemu dengan kita, misalnya kita ada momen kita berlibur atau apa, kita pasti selalu tunjukkan foto-foto itu ke anak-anak kita. Jadi supaya dia itu tidak merasa gue jadi tetap ada nih. Ya, gitu. itu mengatasi memori imaji anak, gambar orang tua, video. Terus saya juga ingin membantah tuh, biasanya kan dulu suka ada orang bilang, nanti anaknya bilang om katanya. Nah sekarang teknologi ini udah membantu banget. Dengan video call mungkin ya, meskipun agak susah gitu kan. Agak susah sekali itu video call setengah mati, tapi ada lah ya. Ada lah ya setelah itu, dan bulan dia sekali ada. Jadi setiap pulang itu anak saya tetap tahu kalau saya bapaknya bukan omnya gitu. Itu yang ini juga bukan tantenya. bukan tantenya gitu. Kalau Uni gimana Uni? Ya sama, kita udah sepakat ya kalau untuk itu. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Chandra kalau kita harus mau nggak mau biayanya gimana, kondisinya gimana, itu pasti setahun 2 kali kayak gitu. Setahun 2 kali pasti ada. Nah, ini semua sudah ya, mulai dari perjalanan, lalu perjalanan hubungan, perjalanan ke tempat mengajar, pengalaman-pengalaman dan tantangan. Nah sekarang yang terakhir adalah, belum terakhir banget ya, tapi menjelang lah. Nah harapan untuk, kan sudah berada di terdepan, terluar, terdalam nih. Jadi kan betul-betul sudah melihat fakta yang benar-benar ada di bagian lain Indonesia ini. Nah, apa harapan untuk pendidikan Indonesia ini? Oke. Sebelum harapan untuk pendidikan, mungkin harapan untuk para pendidik macam kita dulu kali ya. Baik. Mungkin ini ini pesannya dibilang permasalahan, mungkin masalah ya untuk sebagian orang. Dan permasalahan saya dengan istri saya ini sebenarnya adalah hanya sekelumit permasalahan para pendidik yang ada di pedalaman. Dan ternyata yang berkasus seperti kita ini tidak hanya saya dengan istri saya, dan banyak sebenarnya. Mungkin nanti setelah video ini tayang mungkin menginspirasi yang lain untuk menceritakan juga gitu kan. Karena selama ini kita tidak pernah mau diekspos gitu. Iya, cuman ya begitu. Cuman karena mungkin faktor kedekatan itu. Kemudian harapan untuk pendidikannya yaitu pertama ingin untuk pendidikan pedalaman ini untuk pemerataan fasilitas terutama ya. Fasilitas juga lebih diperkuat juga gitu, karena kita juga pendidik tanpa fasilitas lengkap sulit untuk mencapai target. Sulit ya. Tapi fasilitas itu maksudnya bahan ajar ya? Bahan ajar oke. Kemudian yang paling utama kan kayak macam listrik Pak. Listrik kan kita kesulitan juga, betul. Apalagi kan kita dituntut administrasi yang banyak sekali gitu kan. Sedangkan itu kan dituntut juga gitu. Kita nggak bisa kerja tanpa listrik. Kalau ada listrik berarti pakai sintik loh. Tidak ya, bisa tidak ada. Manual juga terlalu. Manual terlalu banyak. Nah, karena meskipun bikin manual, tetap nanti kan dimintanya digital. Mohon maaf ini guru sekolah dasar. Sekolah dasar deh, guru sekolah dasar kan teman bayangin. Gitu. Ya, berarti jadi wali kelas juga ya. Wali kelas juga. Nah, harapan Univina sendiri untuk pendidikan, atau tadi kan juga teman-teman yang berada di yang sama-sama 3T juga, atau apa coba disampaikan? Harapan saya sama juga sebenarnya sama suami saya. Saya pengennya pendidikan merata sampai ke pelosok. Salah satunya fasilitas tadi. Kalau misalkan fasilitas tidak dibenahi, listrik, kemudian sinyal dan sebagainya, otomatis nggak bisa memenuhi kebutuhan pendidikan, pastinya kan. Terus intinya itulah pokoknya. Intinya itu ya. Ya pokoknya Kawan Nusantara itu adalah walaupun tidak merangkum semua tahun demi tahun mereka mengajar, tapi setidaknya dari pengalaman dan semuanya sudah disampaikan ya. Mudah-mudahan video ini berguna untuk bagi yang menonton. Tapi sebelum ditutup, kita pakai kuis jawab cepat. Widih, apa nih? Nggak harus sama-sama kan jawabnya. Oh ya, ganti-gantian. Ini saya lihat teks dulu.
Pilih yang paling utama dari dua kata saya. Boleh dari Vina dulu atau saya dulu? Terserah, Di mau yang mana? rolling aja. Ya, rolling aja ya. Saya Chandra dulu, Kang Chandra dulu, baru ke Univina. Mendidik atau mengajar? Mendidik. Univina? Mendidik pastinya. Guru terbaik atau orang tua terbaik? Kang Berat Chandra? nih, orang tua terbaik. Orang tua terbaik. Saya ingin menjadi orang tua terbaik. Orang tua terbaik. Kemewahan atau kesederhanaan? Sederhana. Kesederhanaan. 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 Kasih sayang atau cinta? Kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang. Guru negeri atau guru swasta? Wah, ini Karena berat. dua-duanya udah pernah. Dua-duanya udah pernah mengalami. Berat nih pertanyaan, tapi guru negeri. Guru negeri, ya. Nivina? Negeri. Guru negeri, ya. Nah ini alasannya cukup di dalam hati saja mereka. Baik, begitu bincang-bincang kita dengan sosok istimewa guru 3T, terdepan, terluar, terdalam. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat kawan Nusantara yang menonton. Jangan lupa untuk selalu klik berlangganan dan juga berikan komentar-komentar yang membangun. Jangan lupa klik jempol atau suka, like. Assalamualaikum, salam Indonesia.